السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana mulianya menjadi orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mulianya orang itu kalau dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana terhinanya kalau orang itu tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatah menceritakan kepada kita bagaimana mulianya Nabi SAW dan para sahabat di dalam membela Allah Ta'ala, yang itu bahkan beresiko kehilangan nyawa. Nabi SAW dan para sahabat saat diperintahkan untuk berangkat sekitar 1.500 orang ke Mekah. Bayangkan, padahal mereka sebelumnya perang Ahzab, semua suku-suku Arab ditambah Quraisy ditambah Yahudi mengepung Madinah, dan dengan pertolongan Allah Ta'ala mereka diusir oleh angin. Tiba-tiba mereka berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji, yang notabene mereka itu sebelumnya berperang, begitu ya. Ini tentu beresiko sekali, tapi Nabi berangkat. Sebaliknya orang-orang yang sebaliknya yang tidak beriman, saya baca ayatnya ayat 11 dari surah Al-Fatah. Sayaqulul mukhallafuna sayaqulul mukhallafuna min al-a'rab. Mereka itu orang-orang yang tidak ikut dengan Nabi SAW itu, apa kata mereka? Syaghalatna amwaluna. Orang-orang Badui itu berkata syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfirna. Kami ini repot, sibuk oleh apa ya, harta kami, keluarga kami. Semuanya mereka itu punya kilang minyak, begitu ya, punya kilang minyak barangkali, punya mall barangkali, begitu ya, punya kontainer barangkali. Kepengin tahu saya, kalian tuh ini karena Nabi sabar ya. Kalau saya, Anda punya direpotkan oleh uang, Anda punya apa lah ya? Barangkali Anda punya produksi apa, tidak ngerti saya. Tidak ada. Mereka Arab kok, Badui di padang pasir punya kemah. Repot apa lah? Ya, saya diliput oleh satu layar, repot apa? Tidak ada. Istri kami lah, kami diliputkan oleh anak dan keluarga kami. Berapa? Tidak ada. Fastaghfirullah. Disuruh mintakan ampun Nabi loh. Salah kok suruh mintakan ampun. Minta ampun itu kalau tidak tahu kalau dia itu salah, begitu ya. Lalu dimintakan ampun, ini jelas salah kok dia. Nabinya berangkat, dia tidak berangkat mintakan ampun ya. Oh, begitu ya. Mintakan ampun ya. Ada apa? Salah. Nabi itu salah minta ampun untuk mereka itu. Orang salah kok dimintakan ampun. Yang minta ampun tuh kalau dia tidak tahu kalau itu salah, berbuat salah, setelah itu dia merasa bersalah. Ini tidak sadar, minta ampun ya, tidak bisa.
yaquluna bi alsinatin ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lidah mereka yang bukan dari hati mereka. Apa hati mereka? Hati mereka tidak merasa berkepentingan. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an. Katakan siapa yang bisa melindungi kalian kalau in aradu darran aw aradu naf'a. Kalau Allah Taala mau ngasih musibah, mau ngasih manfaat, bagaimana? Kalau dengan perjuangan itu apa yang terjadi? Mungkin kita bisa terlindungi dari musibah yang mestinya menimpa kita. Begitu ya? Mungkin kita dapat rezeki ada nanti rezeki itu ada. Rezeki itu ada. Bukan kalau nanti kalian berangkat, saya kasih rezeki udah begitu. Bukan begitu ceritanya. Kalau begitu ya, bukan begitu. Kalau diberitahu begitu, nanti berangkatnya karena rezeki ini tidak. Kalian berangkat saja. Kalian berangkat membela Allah Taala. Nanti Allah Subhanahu wa Taala itu yang akan membela kalian. Misalnya ada pejabat minta tolong kita. Ditelepon kita oleh wali kota. Tolong saya itu begini. Oh ya. Langsung kita wali kota jelas. Kalau ke tetangga sebelah repot saya. Repot. Tapi kalau ini wali kota, misalnya begitu. Ini manusia, sama manusia bisa dia. Kenapa kepada Allah Taala kok tidak bisa? Ya silakan. Itu keputusan kita. Kalau kita mau ditolong oleh Allah Taala, silahkan menolong Allah Subhanahu wa Taala. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala tahu loh ya apa yang ada dalam hati kalian. 12 bal dhanantum alla yaqbar rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Mereka itu menduga ini nabi tidak akan kembali, mati. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan dijadikan indah. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau kita itu sudah mulai merasa nyaman dengan kesalahan kita, hati-hati loh ya. Allah Taala menjadikan indah perbuatan kita. Hati-hati. Gitu ya. Jangan sampai kita itu menjadikan nyaman atas segala kesalahan kita. Hati-hati. Nanti kita Allah Taala dibantu untuk berbuat maksiat loh. Kenapa? Karena kita sudah mengkondisikan diri kita nyaman berbuat maksiat. Hati-hati. Wa dhanantum dhanna saw. Dan kalian bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala tidak akan nolong nabinya dan para sahabat. Wa kuntum qauman buruk. Kalian itu adalah kaum yang binasa, bukan nabi. Kalian yang binasa. Gitu ya. Bukan nabi, salah, kalian yang binasa. Yang tidak membela Allah Ta'ala itu yang binasa. Begitu ya. Yang tidak membela Allah Ta'ala itu yang binasa ya. Yang membela Allah Ta'ala itu yang hidup, yang selamat. Karena nanti mereka, orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, nanti mereka menunjukkan amal soleh mereka. Saya dulu di dunia, waktu saya, pikiran saya, tenaga saya, harta saya pakai bela Allah Ta'ala. Saya pakai bela Allah Ta'ala. Begitu ya, ada jawabannya. Nah, kalau orang tidak bela Allah Ta'ala, apa jawabannya? Coba, apa jawabannya? Orang yang tidak bela Allah Ta'ala, jawabannya apa? Saya dulu di dunia sholat, banyak orang ini orang semua sholat, banyak. Sholat kenapa? Begitu ya, saya dulu di dunia puasa, semua puasa, semua puasa. Tapi membela Allah Ta'ala itu lain. Ada orang tidak bisa baca Al-Quran, diajari baca Al-Quran. Tidak punya Al-Quran, diberikan Al-Quran, diberikan baju. Gitu ya. Didukung orang yang membahas Al-Quran misalnya, didukung. Begitu ya. Orang misalnya, gitu ya, saya tidak bisa datang pengajian, tapi kalau datang pengajian, tapi saya bisa nyumbang jajan. Saya kirim jajan banyak lah. Orang tertarik. Begitu loh caranya. Jangan sama sekali tidak ada, tidak boleh itu, tidak benar. Itu sesuatu usaha membinasakan dirinya, jangan. Gitu ya. Memang silahkan, tidak begitu respect tidak apa-apa, gitu ya. Tapi jangan sampai orang itu, gitu ya, sama sekali tidak mendukung agama Allah Taala, gitu ya. Tidak ikut pengajian ya. Saya kirim jajan yang banyak lah, gitu ya. Saya kirim ini, supaya orang tertarik mendukung dia.
mendukung proses orang bisa ke masjid, tidak apa-apa. Begitu ya, orang ke masjid misalnya, gitu ya, subuh misalnya dikasih kopi, orang ke masjid, tidak apa-apa. Nah, gitu ya, tidak ada masalah itu. Begitu loh. Jadi fastabiqul khairat, yang banyak-banyak berbuat baik. Ini celengan ini. Uang itu pasti keluar, Gitu ya, tidak akan nginep uang itu, pasti keluar. Nah, daripada keluarnya di tempat yang tidak ada pahalanya, berikan tempat yang ada pahalanya. Ada balasannya itu ada, bukan tidak ada lah. Gitu ya. Baik. Allah Ta'ala mengancam, bukan saya mengancam, Allah Ta'ala yang mengancam. Ayat 13, wa man lam yu'min billah wa rasulih, siapa tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, artinya tidak merasa yakin siapa Allah Ta'ala, siapa Nabi Allah. Oh begitu ya, ya tidak apa-apa. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ir, akan kami siapkan buat orang kafir itu sa'ir, salah satu nama neraka namanya sa'ir. Orang yang tidak yakin kemuliaannya Allah Ta'ala, tidak yakin pula akan kemuliaan utusannya. Tidak yakin siapa sih Allah Ta'ala, siapa sih Nabi-Nya loh. Jadi kamu tidak yakin Allah Ta'ala mulia, ya. Oh enggak, jangan ngomong gitu nanti rame nanti loh. Perbuatan Anda menunjukkan bahwa Anda dengan tidak membela Allah Ta'ala itu berarti Anda tidaklah. Ini sama dengan orang misalnya, sama dengan orang misalnya orang tuanya sakit misalnya. Begitu ya, orang tuanya sakit, lalu saudaranya masuk ke rumah sakit. Ada apa nggak dibawa ke rumah sakit? Diobati, tidak usah diobati. Loh, bagaimana? Biarkan mati lah. Begitu ya. Ada apa bela Allah Ta'ala? Bagaimana? Biarkan Islam ini hilang. Nah, jangan bela Islam. Biar Allah Ta'ala sendiri yang bela Islam. Nah, kalau Islam hilang, biarkan hilang Islam ini. Nah, itu orang yang pengajian, tidak usah didukung pengajian itu. Lah kalau hilang, enggak apa-apa, tidak usah pengajian memang. Nah, itu kata mereka. Begitu ya, itu perbuatan mereka yang mengatakan begitu. Mereka tidak berani berkata, tapi perbuatan mereka mengatakan begitu. Anda tidak respect dengan pengajian, repot, tak senang, silakan. Begitu ya, tapi yang ditunjukkan, jangan ditunjukkan, tunjukkan pura-pura senang. Nah, kirim ini, supaya menunjukkan kepada Allah Ta'ala, begitu ya, bahwa Allah sudah mendukung. Nah, begitu, saya sudah mendukung ya Allah, semampu saya mampu saya begini lah. Gitu ya. Lebih dari ini saya tidak bisa, tapi ada, bukan sama sekali tidak ada. Bukan sama sekali tidak ada, tidak bisa itu. Nah, Allah Ta'ala katakan walillahi mulkus samawati wal ardh. Miliknya Allah Ta'ala seluruh yang di langit dan yang di bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzib man yasha. Allah Ta'ala mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Yaghfir liman yasha. Tapi tidak ada mengatakan yu'adzib liman yasha, tidak. Yaghfir liman yasha. Artinya pengampunan itu pemberian. Kalau ada bukan pemberian, aturan. Kalau pengampunan, pemberian. Orang itu salah, merasa bersalah, minta ampun, diampuni Allah Ta'ala. Hadiah pengampunan itu. Kalau azab tidak, bukan hadiah azab itu. Memang seharusnya dia terima. Bukan hadiah, tidak. Nah, memang itu yang seharusnya dia terima. Yu'adzib man yasha wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah Ta'ala itu sebenarnya ya, kata Allah Ta'ala, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi manusia itu tidak merasa nyaman kalau diampuni, tidak merasa nyaman kalau diridhoi, dirahmati, tidak merasa nyaman. Apa enaknya? Diazab. Ya begitu ya, silahkan. Nah, begitu ya, diazab. Loh, Anda jangan ngomong begitu, tidak betul loh. Kalau orang itu kepingin dirahmati, perbuatannya mengarah pada situ. Loh, saya kepingin dirahmati lah ya. Kalau Anda kepingin dirahmati, yang banyak berbuat baik lah. Begitu ya, mendukung segala proses memuliakan Allah Ta'ala, kan begitu. Bukan lalu saya ini bakti pada orang tua, begitu ya. Tapi tolong kalau sakit jangan diobati supaya cepat berangkat lah. Saya mendukung Allah Ta'ala, tapi minta tolong jangan mendukung pengajian, biar hilang pengajiannya. Apa begitu? Nah, begitu ya. Jelas itu sudah tidak usah dibahas lagi, jelas itu. Nah, orang itu mesti mendukung segala bentuk tindakan yang mengarah kepada memuliakan Allah Ta'ala. Di antaranya memuliakan Al-Quran. Nah, kalau ada pengajian didukung lah. Saya beri ini supaya orangnya datang lah. Begitu ya, supaya orangnya tertarik lah. Begitu ya, supaya orangnya tertarik. Bukan lalu, biarkan saja. Gitu ya, semoga tidak ada pengajian. Itu tidak benar, tidak boleh gitu. Nah, ayat 15. Nah, lihat di sini orang Badui. Sayaqul mukhallafuna idza taraktum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'akum. Orang-orang yang al-mukhallafun tadi yang ikut ini,
kalau kalian menuju kepada maghanimah, kepada ghanimah hasil peperangan, lita'khudhu untuk kalian ambil, apa kata mereka? Zaruna natabi'akum, kami mau ikut kalian. Oh, waktu jihad dah ikut, waktu bagi-bagi ikut lah, gitu ya. Waktu sekolah dah ada, bagi rapot minta rapot dia, ada rapotnya kosong, ada rapotnya kosong. Mau terima ijazah, ini ijazahnya, ini ijazahnya kosong, ada nilainya. Tak bisa, tidak bisa lah, gitu ya. Harus berjuang. Waktu ada ghanimah lah, yang memberi ghanimah itu Allah Ta'ala lah. Ghanimah itu bukan balasan dari Allah Ta'ala, bukan. Balasan itu di akhirat. Ghanimah bukan balasan. Ghanimah itu ya sekedar lah, gitu ya. Sekedar ada, tapi bukan berarti itu tujuannya lah, gitu. Bukan itu tujuannya lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau memberi kita pahala, gitu ya, pahala atas usaha kita. Orang dagang katakan dapat rezeki dia, tapi kalau jihad, nah, dapat rezeki, dapat pahala dia, dapat rezeki, dapat pahala dia sebagai orang yang jihad, meskipun dia tidak mati, tidak harus mati, nah, tapi dapat rezeki dari Allah Ta'ala, ghanimah. Nah, yang kalau mereka mau berusaha berdagang, tidak dapat ghanimah sebanyak itu, tidak dapat ghanimah sebanyak itu. Kalau mereka mau usaha, ghanimah sebanyak itu. Allah Ta'ala mengatakan yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala ngasih rezeki kepada siapa yang bighairi hisab. Bighairi hisab itu artinya tidak pakai aturan. Kalau mau pakai aturan, tidak ada orang kaya di dunia ini. Tidak ada orang kaya. Tidak ada orang punya uang banyak-banyak, sedikit. Sesuai dengan yang dia butuhkan. Gitu ya. Itu sesuai aturan. Butuhnya berapa? Ya sudah sekian, sudah ada. Tidak ada orang punya mobil, tidak ada. Tidak ada. Semua jalan kaki, sehat semuanya. Tidak ada yang kena gula, kolesterol, tidak ada. Tidak ada, semuanya jalan kaki, sehat. Naik unta, naik keledai, mobil tidak ada, tidak mampu beli mobil, tidak ada. Nah, rezekinya seseorang itu di luar aturan. Antara usaha yang dia kerjakan dengan yang dia dapat tidak sama. Tidak sama lah. Amal soleh juga begitu. Amal soleh kita berapa, pahala berapa. Nah, ada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi kemampuan seperti ulama misalnya, bisa menulis sekian banyak, bisa menulis buku yang dibaca semua orang. Nah, orang jihad misalnya, bisa berjihad, gitu ya, yang dapat pahala yang begitu banyak. Itu rezeki dari Allah Ta'ala. Tinggal kita mau milih yang mana. Tinggal kita mau milih yang mana. Mau milih akhirat atau dunia. Nah, baik. Saya lanjutkan. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka mau mengganti, merubah ucapan Allah Ta'ala. Ucapannya Nabi itu yang Allah Ta'ala. Nabi sudah berkata yang tidak ikut Hudaybiyah tidak boleh ikut Khaybar. Yang tidak ikut Hudaybiyah, yaitu tadi yang berangkat haji tidak jadi itu tidak boleh ikut di Khaybar. Nah, kenapa tidak boleh ikut Khaybar? Khaybar itu super mall, segalanya ada besar. Nah, ini seperti kita misalnya, nah, gitu ya, kita diajak bongkar gudangnya supermarket, bukan supermarketnya ya, gudangnya, bayangkan. Nah, ayo kita bongkar gudangnya supermarket, mumpung tidak ada yang jaga, isinya bawa truk kita, nah, gitu ya. Kalau minimarket dapat berapa, batas kresek kita, tapi kalau ini wah. Itu yang bater kita, gudangnya mall ini besar misalnya. Itu Khaybar begitu, ada kebun-kebunnya, gitu ya, ada hartanya dan sebagainya. Nah, gampang. Nah, mengerjakannya gampang. Oh, ikut mereka, ayo, saya mau ikut ke Khaybar, tidak boleh. Fasayaquluna bal tahsul kullan tatabi'una, tak boleh ikut. Kadzalika qala Allah min qabl, itu sudah maunya Allah sebelumnya. Fasayaquluna bal tahsuluna, mereka berkata kalian hasud, kami ikut tidak boleh loh. Hasud. Kalian tidak sulit, tidak mau, minta gampang. Waktu sulit berangkat ke Hudaybiyah dikepung tidak ikut. Waktu ngepung Khaybar yang sudah tahu isinya banyak ikut. Nah, oh hasud kalian, bukan hasud, ini aturan Allah Ta'ala. Balkanu la yafqahuna illa qalilan. Mereka itu tidak ngerti agama kecuali sedikit saja. Tidak ngerti mereka itu. Mereka menganggap bahwa beragama ini harus menguntungkan. Ya baik, kalau minta menguntungkan silahkan.
Gitu ya. Kalau kan mereka mengatakan beragama harus dapat uang, ya silahkan. Tapi mana dulu perjuangannya? Mana perjuangannya? Beragama harus menguntungkan secara materi, ya baik. Allah Ta'ala ngasih materi. Ngasih materi itu bukan uang didatangkan begini, tidak. Ngasih materi itu kesehatan, keamanan, keselamatan, ketenangan. Itu nikmat namanya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Anda tanya, orang mau berangkat ke sana ke Amerika, gitu. Kenapa? Cari ketenangan. Begitu ya, cari ketenangan. Coba Anda diajak orang misalnya berangkat ke sana. Untuk apa Pak? Ketenangan, sudah tenang saya. Begitu ya, saya sudah tenang dari dulu, sudah tenang saya. Kalau mereka cari ketenangan, enggak, sudah tenang. Begitu ya, kita sudah tenang, alhamdulillah. Kita tenang karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu mengingat Allah taala, selalu mengingat Allah taala. Karena kita dijaga oleh Allah taala dari melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi. Di sini ayat 16 ulang Allah Subhanahu wa taala. Qul khallafina al-a'rab satuduna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. Kalian katakan kepada mereka yang tidak ikut itu, yang tidak boleh ikut yang tidak mau ikut Hudaybiyah lalu mau ikut Khaybar, katakan nanti kalian ya jangan kecewa, tidak apa-apa. Nanti ada waktunya kalian akan diajak menghadapi uli ba'sin syadid yang hebat, gitu ya, di mana kalian memerangi mereka atau mereka masuk Islam. Fa in tuti'u, kalau kalian mentaati Allah Ta'ala, yu'tikumullahu ajran hasanah, kalian akan diberi pahala yang besar, yang baik, yaitu surga. Wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl, kalau kalian menolak seperti sebelumnya, yu'adzibkum azaban alima, kalian akan diazab loh ya loh. Allah Ta'ala itu jelas, tegas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tegas, kalau mau surga ini caranya. Kalau tidak mau, tidak ada tempat ketiga, tidak ada. Surga atau neraka, tidak ada tempat ketiga. Ini atau ini, ini atau ini, surga atau neraka, salah satu. Jihad, surga, tidak mau, jihad itu salah ya. Tidak mau jihad itu salah. Nah, sudah tahu itu jihad, tidak mau jihad itu salah. Yang mengatakan Allah Taala, yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu baik. Ayat 17. Yang tidak bisa ikut ya tidak apa-apa, kata Allah Ta'ala. Laisa 'ala a'ma haraj wala 'ala a'raj haraj wala 'ala marid haraj. Buat orang yang buta ya, yang cacat, yang sakit, Allah Ta'ala katakan ya tidak apa-apa, tidak ikut karena tidak mampu. Wa may yuti'illah rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang mentaati Rasulnya, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah langsung berkata, siapa yang tidak ikut tidak apa-apa. Tapi bukan tidak ikut sama sekali. Tidak ikut itu tubuhnya, tapi hatinya ikut. Bukan tubuhnya tidak bisa ikut karena cacat, ya tidak apa-apa. Tapi jangan hatinya tidak ikut. Kalian ini kata Rasulullah SAW tidak melewati suatu wadi, pasti kalian itu akan diikuti oleh orang-orang yang di Madinah, karena mereka itu dicegah oleh uzur, tidak bisa ikut, biaya mau berangkat tidak ada, atau badannya sakit, uzur, begitu ya, karena ada uzur mereka tidak bisa berangkat, dia mau jihad tidak ada biaya, atau tidak kuat karena sakit, cacat dan sebagainya. Tapi niatnya ada. Jangan tidak ada niat sama sekali, tidak boleh. Tidak ada niat sama sekali itu tidak boleh. Tidak ada keinginan membela Islam itu tidak boleh lah. Begitu ya. Jangan kita sama sekali tidak respect, tidak ada empati, simpati kepada Al-Qur'an, jangan. Begitu ya. Jangan kita, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, kepada nabinya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa. Jangan kalian ikuti, jangan kalian Rasul ikuti orang yang aghfalna qalbah, kami jadikan hatinya lupa. Bukan lidahnya, hatinya lupa. Gitu ya, dan ikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, urusannya kacau balau. Kacau balau. Hati-hati. Kalau kita itu sudah sengaja lupa kepada Allah Ta'ala, artinya kita sengaja tidak memuliakan Allah Ta'ala. Ketahuilah, kita dan dunia seisinya miliknya Allah Ta'ala. Kita dan dunia seisinya miliknya Allah Ta'ala.
Kalau kita tidak memuliakan Allah Ta'ala, kita tidak diizinkan menjadi mulia. Itu aturan dari Allah Ta'ala. Kalau kita tidak memuliakan Allah Ta'ala, kita tidak diizinkan jadi mulia. Betul ya? Ada di sini kalau beli bensin naik harganya, tidak naik harganya. Kalau di Amerika, USA, harganya naik sekarang, harganya naik. Kalau kita di sini, Anda beli bensin, tidak naik harganya. Kalau di USA sebagai produsen minyak terbesar di dunia, harganya naik. Begitu. Kenapa? Karena harga minyak mengikuti internasional, tidak bisa harga minyak tidak sama. Kita di sini kok bisa sama ya? Kok bisa tidak naik di sini tuh? Begitu ya, bisa tidak naik. Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala loh. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita itu melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ayat 16. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah taala sudah ridha kepada orang beriman yang mereka itu baiat di bawahnya pohon. Kebetulan ada sebuah pohon di situ. Ceritanya bahwa Nabi SAW karena ada kebuntuan, beliau mengirim Utsman bin Affan untuk ke Mekah. Kenapa? Karena pada mulanya sebenarnya yang diperintahkan oleh Nabi itu Umar Khattab. Ya Rasulullah, di situ saya tidak punya kenalan. Di situ Bani Adi tidak begitu hebat. Tidak begitu hebat. Kirim Utsman saja. Karena Utsman itu dia kaumnya lumayan kuat, sehingga bisa melindungi dia. Baik, Utsman bin Affan yang dikirim. Lalu karena Utsman bin Affan tidak kembali, lama tidak kembali. Wah, ini bagaimana ini? Nabi SAW lalu beliau saat itu juga datang malaikat Jibril meminta beliau untuk membaiat sahabat, baiat ulang. Lalu sahabat dibangunkan dari istirahat mereka, baiat semua mereka. Semuanya berbaiat sekitar 1.500 orang. Dibaiat lagi, dibaiat untuk tidak lari dari jihad, tidak lari dari membela Allah Taala. Dibaiat lagi 1.500 orang. Allah Taala mengatakan Allah Taala sudah ridho kepada mereka ini. Fa'alama fi qulubihim, Allah Taala tahu hati mereka itu, yaitu yakin pada Allah Taala. Fa'anzalallahu sakinah alaihim. Dikasih hadiah ketenangan itu kepuasan itu kemuliaan. Kemuliaan itu barang yang paling nikmat, puncak kenikmatan. Dan wa asabahum fathan qariba. Allah telah kasih hadiah fathan qariba. Ya, al-fatah, pertolongan yang akan dekat, yaitu apa? Dibukanya Mekah lah. Begitu ya, dibukanya Mekah. Sebagaimana kita sekarang, ya, waktu itu karena pandemi orang tidak bisa ke Mekah. Apakah orang ribut? Tidak bisa ke Hong Kong, tidak apa-apa. Tidak bisa ke Amerika, tidak apa-apa. Tidak bisa ke mana-mana, ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak bisa ke Mekah lah. Apa selanjutnya? Saat dimudahkan orang. Sekarang orang boleh ke Mekah. Bisa ke Mekah, orang berbondong-bondong. Begitu ya. Ada apa ke Mekah? Mahal, tidak tahu. Begitu ya. Mereka mau berangkat banyak, puluhan juta membayarnya. Berangkat mereka. Begitu ya. Siapa yang mengundang mereka? Begitu ya. Siapa mengundang mereka? Berangkat mereka, bayar uang puluhan juta. Mau mereka beli handphone puluhan juta, buat apa? Beli handphone yang murah saja. Tapi kalau ke Mekah, berangkat mereka. Begitu ya. Tidak murah ya. Tidak murah, cukup mahal. Kalau sepeda motor dapat 2 itu. Berangkat mereka. Gitu ya, berangkat. Kenapa? Karena mereka bahagia, senang bisa kembali ke Mekah. Lain, kalau yang dibukakan itu kota lain, biasa itu. Tapi kalau Mekah, gitu ya, suatu kemenangan ini, fathan qarib. Gitu, ini raja Rasulullah Taala. Gitu ya, wa maghanima katsira. Ada maghanima katsira, yaitu di Khaybar nanti. Wa kana Allahu azizan hakim. Allah Ta'ala itu aziz, mulia. Allah Ta'ala itu tidak butuh dengan usaha kita. Kita disuruh usaha agar kita mulia. Seperti Allah Ta'ala loh, begitu loh. Begitu ya. Sama dengan seorang anak misalnya, suruh kerja. Dia berkata pada bapaknya, "Pak, bapak ini kan kaya.
Kok saya disuruh kerja kenapa? Kasih uang saja, jajanan 10 juta setiap bulan loh. Begini nak, orang kerja itu mulia bukan soal uangnya. Bapak ini mulia karena kerja. Begitu ya. Bapak berangkat ke kantor, gitu ya. Bukan bapak tidur di rumah, tidak lah. Kamu saya ajari supaya kamu bekerja. Bekerja itu mulia. Nanti kalau mau kerja, rezeki dapat lebih banyak lagi. Buat apa? Nah, hanya segitu saja. Begitu ya. Ya kita juga begitu. Allah Ta'ala itu mulia karena dia menciptakan. Allah Ta'ala itu menunjukkan dirinya. Lihat saya, Allah Ta'ala tidak perlu makhluknya, tetapi itu pun oleh Allah Ta'ala masih diciptakan makhluk loh. Allah Ta'ala tidak perlu langit, gitu ya, tidak perlu makhluk kita, tidak perlu. Tapi Allah Ta'ala tetap mengerjakan. Nah, makanya Allah Ta'ala menyematkan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabb al-alamin, yang menciptakan, memelihara alam semesta. Begitu loh. Begitu ya. Allah Ta'ala bisa masukkan kita ke surga bisa langsung, tapi tidak mau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kepingin menunjukkan, gitu ya. Allah Ta'ala kepingin melihat siapa-siapa orang-orang yang merasa mulia, orang-orang yang punya kemuliaan, yang pantas dimuliakan. Orang yang mulia itu orang yang pantas dimuliakan, yaitu orang-orang yang menunjukkan dirinya, saya membela Allah Ta'ala. Saya membela Allah Ta'ala, itu mulia namanya, pantas dimuliakan, balas dengan surga. Nah kalau orang, enggak, saya malas mau bela Allah Ta'ala, mau ke masjid malas, mau membahas Al-Quran malas. Oh begitu ya, jadi anda tidak merasa mulia dengan Allah Ta'ala. Oh ya jangan ngomong gitu loh, kenyataan tidak memuliakan Allah Ta'ala. Ya silakan, Allah Ta'ala tidak mau memuliakan. Baik, wa'adakumullahu maghfiratan katsiran ta'khudunaha. Allah Ta'ala mengulangi lagi kalimatnya, kalian akan diberi janji Allah Ta'ala, ada ghanimah banyak nanti. Fa'ajalakum hadi, yang sekarang ini disegerakan, yaitu Khaybar. Wa kafa aydiyan nasi ankum, dan Allah Ta'ala melindungi kalian dari tangannya manusia loh. Begitu ya. Allah Ta'ala itu melindungi kita kaum muslimin dari kezalimannya orang kafir loh. Orang kafir itu bisa menzalimi kita loh ya. Ya, begitu ya. Kita itu dikumpul kalau orang kafir masukkan laut, tidak ada yang bela kita. Nah, kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala membiarkan kita oleh orang kafir, kita dikumpulkan gitu ya, di seluruh Pulau Jawa, dimasukkan laut, tidak ada yang bela kita, tidak ada yang bela kita. Nah, begitu ya, tidak ada yang bela kita. Sudah terjadi, gitu ya, sudah terjadi mulai zaman penjajahan. Gitu ya, sampai selesai penjajahan, orang kafir membantai kita. Tidak ada pengadilan internasional yang diributkan kalau kita membantai beberapa orang kafir. Ribut, ini paham. Loh, tahun 45 sampai 49 sudah dibahas. Nah, 45 sampai sebelumnya ratusan tahun sudah dibahas. Nah, pembantaian orang Indonesia, gitu ya, sejak orang kafir datang, tahun 1600, 1700, 1800. Gitu ya, 1900 masih ada sampai tahun 1949. Ada pembantaian, gitu ya, tidak dibiarkan dibantai. Ada data-datanya ada. Nah, kok tidak diurus pengadilan internasional? Nah, itu pengadilan internasional. Kok tidak ada yang dikatakan penjahat perang? Nah, kalau orang kafir bunuh orang kafir, penjahat perang. Kalau bunuh orang Islam, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau orang kafir bunuh orang kafir, penjahat perang. Kalau orang kafir bunuh orang Islam, tidak apa-apa. Nah, itu orang kafir. Tidak apa-apa, mereka bunuh orang Islam itu senang, mereka didukung oleh sesamanya. Nah, tidak ada. Jadi pengadilan itu buat orang kafir yang membunuh orang kafir, bukan untuk bunuh orang Muslim. Begitu ya. Kalau Allah Ta'ala mau kita semua dibinasakan, dilindungi oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bisa beribadah, tetap ada, bisa ibadah, itu suatu kenikmatan. Andai kan kita dilarang, dicegah, dihalangi dari beribadah, bagaimana? Begitu loh. Jadi jangan kita di dunia ini merasa terhina. Itu salah loh ya, salah loh ya. Kita sebagai orang beriman merasa terhina itu salah loh ya. Hati-hati. Gitu ya. Hati-hati loh ya. Kita merasa sebagai orang beriman merasa terhina itu salah loh. Tidak boleh. Nah, berarti kita memuliakan orang yang lupa. Lah, Anda senang yang mana? Itu orang punya mobil mewah lupa dengan ke masjid. Kok enak itu? Oh, berarti memuliakan orang salah. Kena kecipratan akhirnya. Jangan. Gitu ya, tidak boleh memuliakan orang yang lupa, tidak boleh. Jangan memuliakan orang yang lupa. Gitu ya. Lalu kemudian menghina-hina orang yang belajar di pondok, membaca Al-Quran. Lah, begitu ya. Jangan dihina mereka. Ini orang yang menyelamatkan kita.
Gitu ya. Coba misalnya, loh, sampai sekarang di negara kafir itu masih ada COVID loh ya. Begitu ya. Di negara kafir itu masih ada COVID, masih ada yang mati loh ya, masih ada yang mati. Karena COVID masih ada yang mati, kita alhamdulillah tidak ada. Di negara kafir masih ada, COVID masih ada, yang mati masih ada lah. Tapi mereka tidak sabar, sudah dilepas saja. Tapi ada, yang mati ada. Kita alhamdulillah. Satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak boleh kita abaikan. Walitakuna ayah lil mu'minin, dan kalian ditolong oleh Allah Taala itu agar menjadi tanda buat orang. Orang beriman. Kalau kalian bilang Allah, lihat di sini. Di tengah-tengahnya orang kafir kalian dilindungi. Di tengah-tengahnya orang Mekah yang kafir yang membunuh sahabat, tidak berani mereka. Lihat Nabi Musa. Waktu masih bayi, sekian anaknya Bani Israel digoreng oleh Fir'aun. Nabi Musa yang menjadi tujuan utama malah dipelihara. Nabi Musa itu tujuan utama. Karena dia Fir'aun mimpi kalau anak Bani Israel nanti ada yang menghancurkan kerajaan mereka. Siapa tidak tahu, pokoknya dibunuh setiap ada anak lahir. Nabi Musa lahir, diterima, dipelihara. Gitu ya. Kalau Nabi Musa tidak sengaja bunuh orang Mesir, lari dia. Kembali Nabi Musa bawa tongkat dengan Nabi Harun, dijak ngomong-ngomong oleh Fir'aun. Ini kan DPO ini, Nabi Musa ini. Kan mesti dibunuh mestinya. Dijak ngomong, ditantang, disiapkan acara untuk bertemu dengan para sihir. Ya pasti Fir'aun ini. Ini tidak usah dikasih fasilitas, habis saja. Iya, tidak berani loh. Lihat. Begitu ya. Mestinya Nabi Musa itu begitu datang dibantai oleh Fir'aun. Tidak. Begitu ya. Dijak ngomong, diberi kesempatan menunjukkan tongkatnya, malah disiapkan acara untuk menunjukkan tongkatnya. Ya beriman akhirnya. Begitu ya. Siapa yang mengendalikan? Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di sini ada 3 kenikmatan. Ada orang kenikmatan. Pertama ghanimah. Lalu yang tadi gitu ya, sudah ada Fathah Mekah. Gitu ya. Lalu selanjutnya dilindungi dari kezalimannya manusia. Lalu tanda, gitu ya. Lalu yang terakhir, wa yahdiyakum siratan mustaqimah. Kalian dengan usaha kalian semua itu bukan hanya kemenangan, bukan hanya sakinah, bukan hanya Fathu Makkah, tapi ada lagi yang penting, yaitu apa? Siratan mustaqimah, jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada keridhaan Allah Taala. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, masih ada lagi yang kalian bisa capai nanti. Nah, qad ahata Allah biha, sudah Allah Taala sudah menguasai tempat itu. Nah, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu lah. Oleh karenanya hendaknya kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berkata, ini hebat ini ayat 22 ini. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawalul adbar thumma la jinawaliyan wala nasiru. Kalau orang kafir itu kata Allah Taala memerangi kalian lawalul adbar, mereka akan lari tunggang langgang. Gitu ya, tidak akan mereka temukan wali dan penolong, tidak ada. Tapi siapa yang dilawan? Nah, begitu ya. Yang dilawan siapa? Sahabat. Hafal Quran sahabat. Begitu ya. Pagi kerja, malam menghafalkan Quran. Nah, begitu ya. Sahabat, ya, bajunya cuma satu, tidak punya kartu ATM, gitu ya. Tidak ada. Tidak punya apa-apa sahabat itu. Gitu ya. Kalau tidak punya apa-apa, ketemu orang kafir, lari orang kafirnya. Tapi kalau gitu ya, ada harta, ada ini, nah tempat tidurnya empuk, tidak bisa bangun subuh lah. Gitu ya, bangun lah. Gitu ya. Ada 5 kali muadzinnya misalnya, sana azan, tidak bisa bangun. Jangan harap orang kafir yang lari, kita yang lari. Ya. Ini ceritanya kalau yang orang Islamnya, orang berimannya itu bertakwa, takut kepada Allah Taala, cinta akhirat, orang kafir yang lari. Kalau kita yang tidak mentaati Allah Taala, lupa kita yang lari lah. Begitu ya, hati-hati. Sunnatullah allati qad khalat min ini aturan Allah Taala dari dulu ini, aturan Allah Taala. Siapa yang mentaati Allah Taala ditolong oleh Allah Taala. Siapa yang hatinya menyiapkan hatinya untuk takut kepada Allah Taala ditolong oleh Allah Taala. Yang tidak, walan tajida li sunnatillah tabdila. Tidak ada perubahan, sama saja, tidak ada perubahan pada Allah Taala. Yang menolong Allah Taala mulia, yang tidak itu dari dulu sudah. Nah, sudah dari dulu Pak.
Saya bacakan beberapa ayat lagi. Wa huwal ladzi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Allah Ta'ala yang menghalangi mereka dari membantai kalian, menghalangi kalian dari membantai mereka di Mekah, gitu ya. Min ba'di an adzfarakum alaihim. Nah, gitu ya. Sesudah kalian, gitu ya, menguasai mereka. Nah, gitu ya. Sesudah kalian itu bisa hebat, Allah Ta'ala tidak lalu serta-merta membiarkan mereka membantai kalian, tidak. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, nah, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat, nah, gitu ya, melihat segala perbuatan kalian. Nah, gitu ya. Di sini saya berhenti dulu, gitu ya, karena penting sekali kita pahami. Hendaknya kita harus mengkondisikan diri kita itu dalam keadaan membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau kita kepingin mulia, nah, gitu ya. Pokoknya kalau kita kepingin mulia, hendaknya kita itu membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita itu lupa dari membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, gitu ya. Makanya kita jangan melihat orang yang lupa, jangan. Nah, orang yang lupa jangan dilihat. Nah, lihatlah orang yang mau membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti keselamatan itulah yang kita rasakan. Nah, begitu ya, nanti keselamatan itulah yang kita rasakan. Baik, insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.